Shalom, selamat pagi, salam sehat, sidang jemaat kekasih Tuhan. Bagaimana kabar kita sekalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang baik dan penuh dengan sukacita. Bersama-sama pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam santapan rohani kita, edisi Selasa tanggal 23 Agustus tahun 2022. Dari Gereja Toraja Jemaat Siloam Campagaya Klasis Makassar Tengah, kami menyapa Bapak Ibu saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk memperlengkapi kita dalam menjalani setiap tugas dan aktivitas kita masing-masing sepanjang hari ini. Karena itu, mari jemaat kekasih Tuhan, kita minta kekuatan di dalam doa. Kiranya Roh Kudus menuntun kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Terima kasih untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu yang kami boleh alami dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan setia memeliharakan kami. Karena itu Bapa di sorga, pagi hari ini kami menaikkan ungkapan syukur kami bahwa hari ini kami boleh hidup, sehat dan kuat, semua itu karena anugerah-Mu. Bapa di sorga, menyambut hari ini dengan penuh sukacita, kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan juga perenungan firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu, dan biarlah hati kami sungguh-sungguh terbuka untuk menerima firman-Mu, dan Engkau sendiri yang akan menuntun kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Saya akan membacakan, mari kita memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang senantiasa hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan juga mencintai firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat kekasih Tuhan,
Melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita dituntun oleh sebuah tema, yaitu tekun menuruti firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, siapakah manusia yang disebut kuat dalam iman? Apakah mereka yang rajin mengikuti kebaktian? Siapakah manusia yang disebut hebat secara iman? Apakah mereka yang hebat berkhotbah dan aktif dalam organisasi gereja? Mungkin dalam ukuran manusia mereka itulah yang disebut memiliki iman yang kuat dan hebat secara rohani. Penampakannya luar biasa, rajin ikut kebaktian, hebat berkhotbah, dan aktif dalam organisasi gereja. Hal ini bisa menjadi ukuran untuk mengatakan bahwa seseorang itu baik. Namun itu bukan satu-satunya ukuran yang dapat dipercaya. Mengapa demikian? Jemaat kekasih Tuhan, dalam bacaan kita digambarkan dua jenis manusia, menurut ukuran Tuhan dan juga menurut ukuran manusia. Di ayat yang ke-8 kita bisa perhatikan, di situ menggambarkan manusia yang nampaknya di mata manusia tidak terlalu kuat, namun berkenan di mata Tuhan. Sebaliknya ayat 8 menggambarkan manusia yang menganggap diri orang Yahudi, umat pilihan Tuhan, hebat di mata manusia, ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi ukuran Tuhan sehingga manusia berkenan di hadapannya? Pada ayat 8 dan 10 memberikan penegasan bahwa menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya, serta menuruti firman-Nya dan tekun menantikan Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, kata tekun berarti terus-menerus dan tidak musim-musiman. Singkatnya, tidak ada waktu untuk tidak hidup menurut firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan realitas kehidupan kita, jemaat kekasih Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang mengaku Kristen? Apakah kita rajin beribadah? Turut aktif dalam organisasi gerejawi? Bahkan mungkin diberi posisi yang baik? Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah dalam semua itu saya sudah hidup menurut firman Tuhan dengan tekun dan setia? Mari jemaat kekasih Tuhan, dalam segala bentuk kehidupan kita, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, mari untuk terus hidup tekun dan setia menuruti firman Tuhan, sehingga di hadapan Tuhan kita adalah orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur kita dan juga permohonan kita kepada Tuhan melalui doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih-Mu ya Tuhan bagi kami, anak-anak-Mu. Kami boleh menikmati hidup dan pemeliharaan Tuhan sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat-Mu, baik itu kesehatan dan kekuatan yang baru, umur yang panjang, bahkan kesuksesan dalam pendidikan dan juga dalam pekerjaan kami masing-masing. Ajar kami Bapa untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu, dan biarlah dalam segala bentuk tugas dan tanggung jawab kami, seperti firman-Mu mengingatkan kami pada hari ini, kami harus hidup tekun dan setia menurut firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, melalui kesempatan ini bersama-sama kami merindukan dan mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh, baik yang ada dirawat di rumah sakit maupun sementara berobat jalan. Bahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan peliharakanlah mereka, berikan kesembuhan, kekuatan dan kesehatan selalu dalam menikmati hidup anugerah Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kesusahan karena dilanda musibah, kelaparan, dan juga pergumulan yang berat.
Kami mendoakan Tuhan hadirlah di tengah-tengah kehidupan mereka, berikan kekuatan, berikan penghiburan, semangat untuk terus meyakini dan percaya bahwa Tuhan selalu ada menyatakan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kami. Ketika kami sungguh percaya dan berserah hanya kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang setia, kami berdoa bersama-sama bagi kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Selaku orang tua, tolong kami untuk menjalankan peran kami sebagai orang tua, mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami, seturut dengan kehendak-Mu, membawa mereka senantiasa mengenal dan dekat kepada Tuhan. Kami sebagai anak muda, Tuhan tolong kami untuk menggunakan waktu masa muda kami dengan takut akan Tuhan, dalam pendidikan kami masing-masing, dalam pekerjaan kami. Ajar kami untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, baik yang sementara dalam kandungan maupun yang sementara bertumbuh di masa kecil ini. Tuhan peliharakanlah anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Terlebih ya Tuhan, biarlah anak-anak kami juga bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan tolonglah kami. Dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan hadirlah senantiasa membawa damai dan sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kiranya dosa dan kesalahan kami. Ini kami yang datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, bersama-sama demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kita. Mari melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Muliakanlah nama Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, selamat pagi.